sejarah bulan Ramadan kali ini. Mari kita simak bersama, semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu baru bagi kita yang meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Baiklah, kita dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Ustaz. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari keempat insyaallah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan, sehingga Allah masih menakdirkan kita, mempercayai kita untuk sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh kita dipergunakan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Masjidul Iman rahimakumullah, sebagaimana biasa taklim di ahad keempat, yaitu mengenai sejarah. Materi taklim untuk pagi hari ini mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Ada sekurang-kurangnya tiga pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Yang ke satu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, tingkatkan ibadah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Sebagaimana di beberapa pertemuan sering saya sampaikan bahwa Nabi Zakaria ini salah seorang Rasul Allah yang ditugaskan di sebelah utara kota Mekah, di daerah Palestina. Nabi Zakaria merupakan keturunan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Zakaria diuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran tidak banyak diceritakan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Zakaria di Palestina. Nah, tidak banyak diceritakan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Zakaria di Palestina. Yang diceritakan mengenai satu dari beberapa ujian yang oleh Allah berikan kepada Nabi Zakaria dalam menjalani hidup, yaitu sudah bertahun-tahun berumah tangga,
tidak juga dikaruniai anak. Dalam penantian yang panjang, Nabi Zakaria dan istrinya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, ingin ada yang melanjutkan perjuangan dakwahnya. Nabi Zakaria tidak ingin perjuangan dakwahnya putus, tapi ingin ada yang melanjutkan. Maka Nabi Zakaria mengharapkan punya keturunan yang soleh. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Nabi Zakaria berdoa terus kepada Allah, belum kunjung juga kelihatan atau tanda-tanda istrinya hamil, bahkan akhirnya sampai usia lanjut. Nabi Zakaria mengungkapkan, inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, sampai tulang-tulangnya sudah pada lemah, rambutnya juga sudah dipenuhi dengan uban. Padahal berdoanya terus dari semenjak menikah, ingin dikaruniai turunan, sampai rambutnya beruban, sampai tulangnya melemah, bahkan divonis istrinya mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa, tidak pernah putus harapan. Dalam Al-Quran diterangkan, walam akum bidu'aika rabbi saqiyya, aku tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa dengan doaku. Ada yang menerangkan 50 tahun Nabi Zakaria menanti kehadiran turunan yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Sementara belum dikaruniai anak, maka Allah mengamanahi, mempercayakan kepada Nabi Zakaria untuk menjadi kafil Maryam. Wa kaffalahu Zakaria, Allah mempercayakan, mengamanahkan pengurusan Maryam kepada Zakaria. Di mana mundur sedikit ceritanya, Nabi Zakaria ini dengan Imran itu sejaman. Nabi Zakaria dengan Imran. Jadi di waktu itu di Israel, di daerah Hebron, di kota Al-Holil, selain diutus seorang nabi yang soleh, Nabi Zakaria, juga hidup seorang yang soleh yang bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi surah Ali Imran. Imran ini tidak keluarga besar, bukan keluarga besar, keluarga kecil. Sama Imran juga sudah lanjut usia, istrinya Hana belum dikaruniai juga anak. Maka sama, istri Imran juga bernadar kepada Allah, kalau dikaruniai seorang anak laki-laki, ingin dimerdekakan, ingin mengabdikan diri di Masjid Aqsa. In qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di surah Ali Imran, ingatlah ketika istri Imran, Hana, bernadar kepada Allah, kalaulah aku dikaruniai seorang anak laki
laki-laki, aku akan merdekakan. Tidak akan dipekerjakan apa-apa, akan ngurus Masjid Aqsa. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tatkala ia melahirkan, ternyata bayi yang lahir bukan laki-laki. Harapan istri Imran bayinya laki-laki. Pas lahir ternyata perempuan, tapi tidak menghalangi nadar istri Imran untuk tetap memerdekakan anaknya menjadi pengabdi di Masjid Aqsa. Maka dibuatkanlah mihrab untuk anaknya. Pas ketika istri Imran hamil, Imran meninggal. Untuk pendidikannya, istri Imran mempercayakan kepada Zakaria karena bukan siapa-siapa, adik ipar. Istri Zakaria, adik Hana, adik istrinya Imran. Jadi Maryam kepada Imran itu paman, istri Imran bibi Maryam. Ketika Zakaria dipercayakan yang pokok oleh Allah, syariatnya oleh istri Imran, karena bukan yang lain, untuk mengasuh, memberikan pendidikannya. Tapi orang-orang soleh yang ada di sekitar itu juga pada menginginkan, ingin memelihara, ingin mengasuh Maryam karena kesolehan Imran. Orang-orang soleh di sekitar penduduk Hebron ingin ikut andil membesarkan, memberikan pendidikan kepada Maryam. Akhirnya berebut. Diadakanlah undian. Di Al-Quran diterangkan, diadakanlah undian. Yang ke-1, bayi Maryam diletakkan di tanah, di luar, di tanah yang luas. Kemudian orang-orang yang soleh yang menginginkan mengurus Maryam dengan Zakaria, Nabi Zakaria, masing-masing menaruh pena aklam, pena dipanggillah seorang anak kecil supaya memilih pena siapa yang oleh anak itu dipilih. Ternyata yang terpilih pena Zakaria. Maka berarti Nabi Zakaria yang terpilih. Karena si anak kecil yang disuruh untuk mengambilkan dengan sendirinya pas mengambil pena Zakaria. Maka Nabi Zakaria mengatakan, Allah menakdirkan saya yang untuk mengurus Maryam. Tapi orang-orang soleh tidak begitu saja menyerah. Undiannya katanya belum selesai, baru 1. Undian kedua, yulquna aqlamahu, masing-masing melemparkan pena ke sungai. Siapa yang penanya melawan arus, itulah yang jadi pengasuh Maryam. Maka orang-orang soleh yang ingin mengasuh Maryam melemparkan pena, ya penanya terbawa arus. Kecuali pena Zakaria melawan arus. Kan aneh, pena melawan arus, yang lain terbawa arus. Maka Nabi Zakaria lagi itu yang berhak memilih Maryam. Tapi mereka juga belum selesai. Sekali lagi panasaran paniji 2 tilu harus 3 kali. Yang ketiga sekarang sama melemparkan pena. Siapa yang penanya terbawa arus, itulah yang jadi pengasuh Maryam. Semuanya melemparkan pena yang lain melawan arus. Pena Zakaria yang terbawa arus, ya atas Zakaria yang jadi kafir.
wa kafalahu Zakaria, maka Zakaria lah yang terpilih untuk menjadi kafil pemelihara pengasuh pendidik. Nah, di kita suka ada mungkin kaidean dari sana, kalau belum punya anak pancing heula gitu. Pancing heula ngasuh ngurus tuh anak orang lain atau anak saudara. Tah Zakaria dan istrinya, tidak diterangkan siapa nama istri Nabi Zakaria, tah ngasuh dulu Maryam. Begitu ngasuh Maryam tah kapancing sana gitu. Luka tidinya tadalieuna teh. Nah, begitu Maryam tumbuh dewasa, oleh ibunya Maryam dibuatkan mihrab di Masjid Aqsa. Nabi Zakaria tiap saat datang berkunjung ke mihrab, dan yang membuat Nabi Zakaria heran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Itu di surah Ali Imran, tiap-tiap Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia mendapati rizki, padahal tidak merasa ngirim, tapi di situ terdapat rizki berupa buah-buahan. Yang merasa heran Nabi Zakaria, buah-buahan yang tidak musimnya. Teusum duren, aya duren gitu di mihrab teh. Itu yang Nabi Zakaria heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Maka Nabi Zakaria untuk menghilangkan penasarannya bertanya, ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, dari mana makanan ini, buah-buahan ini? Jadi makanannya berupa buah-buahan, misalnya segehuk bala-balasannya. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mendengar jawaban itu, Nabi Zakaria teringat lagi akan keinginannya mempunyai turunan, ingin seperti Maryam, solehan. Maka di tempat itu, masih di tempat itu, Nabi Zakaria langsung berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Masih di mihrab, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah, Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Masih di mihrab Nabi Zakaria, maka panadatul malaikat turun dan menyeru, menyampaikan kabar gembira bahwa istri Zakaria bakal hamil. Nah, itu nyambung dengan surah Maryam. Di surah Maryam yang diawali dengan huruf muqatta'ah, kaf ha ya ain shad. Ada 5 kaf ha ya ain shad. Dzikrul rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan penuh kerendahan dan kelembutan. Dari situ juga nanti dijadikan dalil kalau berdoa harus lembut, harus rendah diri, tidak boleh berdoa dengan suara keras, tidak boleh berdoa dengan suara keras, apalagi di sapi kerang. Berdoakan kepada Allah. Kenapa berdoa kepada Allah, Zat yang Maha Dekat, mesti berteriak-teriak? Itu tidak sopan. Saya merasa kasihan
terhadap saudara-saudara saya yang kita merasa kasihan, mudah-mudahan di Nurul Iman ya, yang ngadoa keras pakai pengeras suara. Berdoa harus nidaan khofiyah, dengan kerendahan, dengan lemah lembut. Kan ya dengan logika memang kan berdoa ke Allah. Masa Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, mesti dengan suara teriak-teriak dan tidak jelas suaranya juga. Itulah sebabnya misalnya kalau kita selesai dari sholat wajib tuh zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu harus dengan suara yang lembut. Bahkan itu makan lirik dalam diri. Subhanallah, subhanallah, yang jelas. Nah, suara. Nah, subhanallahnya sing bentes, subhanallah. Jadi yang bentes itu yang jelas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Baru kita sampaikan yang dengar saja kita jelas. Nah, ini malaikat kayak jelas. Ini harus jelas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh nidaan khafiyah. Inna rabbahu nidaan khafiyah. Tinggal di surat Maryam ayat ketiga. Ketika beliau Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, lemah lembut. Itulah sebabnya Rasulullah marah ketika para sahabat berdoa dengan suara keras. Padahal tujuan sahabat untuk memotivasi. Ketika dalam satu peperangan, para sahabat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, kan untuk memberi semangat. Allahu Akbar lawan gitu. Kan untuk memotivasi keinginan para sahabat seperti itu. Terdengar oleh Rasul marah. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'u asamma wala ghaiban innahu sami'un basir. Wahai sekalian manusia, rendahkan suara kalian, karena kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli dan Tuhan yang mulia. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sekalian manusia, rendahkan suara kalian, karena kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli dan Tuhan yang goib. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat, maha mendengar. Ada orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami itu jauh atau dekat? Kalau jauh, kami akan menyeru. Kalau dekat, kami akan lirik. Rasulullah diam, tidak menjawab. Turun surah Al-Baqarah ayat 185. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami itu jauh atau dekat? Kalau jauh kami akan menyeru, kalau dekat kami akan munajat. Rasulullah tidak menjawab. Turun jawabannya dari Allah. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Tuh. Jadi surah Al-Baqarah ayat 186 yang rangkaian saum dari 183 sampai 187 rangkaian saum. Di tengah-tengah ada ayat doa. Tuh, jadi Allah itu maha dekat. Kenapa kepada Dat yang maha dekat mesti dengan suara yang keras? Harus dengan suara yang khafiyah.
Ditambah di surah Al-A'raf ayat ke-204, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah diri, dengan penuh rasa takut, dan tidak boleh mengeraskan suara. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa duna jahri minal qaul. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Satu, dengan tadarruan, rendah diri. Dua, khufyatan, penuh dengan rasa takut. Tiga, duna jahri minal qaul, tidak boleh mengeraskan suara. Tuh begitu jelas dari Quran, dari hadis yang menerangkan adab berdoa. Nabi Zakaria di surah Maryam diterangkan, idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Ketika dia berdoa dengan suara yang lirik, dengan suara yang lemah lembut. Nah itu Bapak Ibu bab doa, jadi disinggung sedikit perlu saya sampaikan supaya kita beradab dalam berdoa, tidak boleh berteriak-teriak. Itu maka dievaluasikan dari dalil Quran maupun hadis tentang adab berdoa. Nah, setelah itu, setelah malaikat turun memberi kabar gembira, Nabi Zakaria heran. Akhirnya bertanya, Rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqirat. Tuhanku, Rabbi anna yakunu li gulamu, benarkah tuh saya akan punya anak? Padahal saya sudah lanjut usia, istri saya mandul. Tadi Nabi Zakaria tepan hayang gaduh anak, mau punya anak. Pas diberitahu masih juga heran karena dirinya sudah lanjut usia. Wahanal admu minni wasta'ala rasul, masa aku sudah rambutku sudah beruban, tulang-tulangku sudah pada lemah. Maka Allah kemudian menjawab, Nabi Zakaria kemudian minta tanda, beri aku tanda, Rabbij'alli ayat, Tuhanku berikan kepadaku tandanya bahwa istriku bakal hamil. Allah berfirman bahwa kamu tidak akan bicara selama 3 hari 3 malam. Tidak bisa bicara 3 hari 3 malam. Maka begitu Nabi Zakaria keluar dari mihrab mau bicara, betul tidak bisa. Terus pantas diwartosan. Kalau belum diberitahu meluas, tidak bisa bicara kecuali dengan isyarat saja. Maka Nabi Zakaria yakin. Nah itu yang tadi pelajaran dari kisah Nabi Zakaria yang ke-1, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dalam penantian yang panjang, Nabi Zakaria dan istrinya tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan yang lebih membesarkan hati Nabi Zakaria ketika tiap-tiap datang ke mihrab mendapatkan makanan. Nabi Zakaria berpikir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun menurut hitungan manusia bahwa dirinya sudah lanjut usia, istrinya sama lanjut usia ditambah mandul, tapi kasih sayang Allah, pemberian Allah itu maha luas. Makanya kalimatnya habli. Habli itu dari wahaba. Salah satu sifat Allah adalah al-wahhab. Al-wahhab yang pemberiannya tidak terbatas. Jadi sifat Allah al-wahhab. Salah satu asmaul husna al-wahhab. Nah, al-wahhab yang maha pemberi dengan pemberian yang tidak ada batasnya. Maka ketika Nabi Zakaria menginginkan dikaruniai anak, diawali dulu dengan kalimat habli. Rabbi habli itu min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku,
dzurriyyatan thayyibah, itu anak yang soleh. Harapan Nabi Zakaria tadi ingin ada yang melanjutkan perjuangan dakwahnya dan amal ibadahnya. Kalau kita Bapak Ibu ingin masuk surga mengandalkan amal kita saja, sedikit. So, andalkan sholat sehari 5 kali sekali 10 menit 20 menit 20 kan 20 kali 5 100 sejam setengah. Tidur sehari semalam 8. Kalau Allah nitipkan umur 60 tahun itu teh kotor. Potong tidur 8 kali 60 20 tahun. Ini potong tidur 20 tahun. Tinggal 40. Potong sebelum balik 15 tahun. Tinggal 25. Masih kotor 25 teh. Potong ini, potong itu. Yang dipakai ibadahnya berapa tahun? Kalau kita ingin masuk surga hanya mengandalkan amal soleh kita saja, itu sedikit. Mengandalkan sholat bisa dihitung paling berapa tahun sholat? 2 tahunan. Jadi sholat dengan tidur seperti tidur. Ngandalkan tolak ilmu seminggu sekali. Misalnya seminggu sekali. Tuh ngandalkan apalagi? Kalau tidak ada yang melanjutkan amal soleh, maka bakal sedikit derajat kita itu. Sedangkan untuk tiket surga itu mahal. Ala inna silatallahi ghaliyatun, ingat barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahi al-jannah, ingat barang dagangan Allah itu surga. Jadi masuk surga teh mahal. Kata siapa? Ka surga mah murah, ka neraka mahal. Salah, ka surga teh mahal. Nu ka surga murah mah di surganya ge. Di mana? Kalau yang mahal di surganya juga istana. Lihat 10 sahabat yang dijamin ahli surga. Ashabul Asrah. Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Thalha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. 10 sahabat dijamin ahli surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Dari 10 ini 10 orang konglomerat. Dari 10 ini 9 orang konglomerat. 1 ulama. Jadi tina 10 teh nu 10 nu 8 konglomerat, nu 9 ulama. 9 aja. Salapan tadi ke surga. Mereka di surganya bukan rumah lagi, mereka mah di surganya istana. Dibangunkan istana. Seperti Rasulullah suatu hari manggil Umar, wahai Umar, tadi malam aku mimpi masuk surga. Dan aku melihat di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Misalnya dilapis emas, terbuat dari emas. Tadinya aku ngira istana itu buat aku. Kemudian aku nanya, buat siapa? Buat Umar bin Khattab. Umar nangis. Begitu diberitakan dirinya sudah dibangunkan istana di surga. Istana. Padahal dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu ada hadis mendapat tempat di surga walaupun sebesar tempat nyimpen cambuk itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mendapat tempat di surga walaupun sebesar tempat cambuk lebih baik dari dunia dan isinya. Saking kecilnya.
Tapi mau ayat sebesar cambuk mah. Itu ilustrasi seperti begini. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sayang burung. Ayatnya membangun masjid segede kanan manu. Cek paribasa. Dan sekecil-kecilnya masjid yang berenang ukuran 2x2 mah. 2x2 mah sebarang. Tapi ayat Pak, mungkin Bapak mah belum pernah lihat dari sini itu tukang ider. Rangkai itu dia. Satu waktu saya diundang pengajian di Masjid Babu Salam. Cikun Bapak, Ibu ada Masjid Babu Salam kebayang nabi mah. Badan. Nah, simpuling diulang. Di daerah Dungu Semak, PLN seberangnya PLN bebas sebelah kiri, seberangnya ada kampung Dungu Semak. Masuk gang, panjang gang nanti. Saurangan, menengok motor perwis hese. Mun aya mayit maut hese. Di kumaha itu mah ditanggung pakai sarung. Pasaran tuh bisa masuk. Bakat tinggu heurina. Jika nama sama dompak heurina. Ganti. Artinya masuk. Pas mana masjidna ieu? 2 kaki lo bersih. Tilas kamar penduduk sakitu padat masjid sagede kanan manu. Paingan dina hadis sagede kanan manu nya cekeng aya masjid sagede kanan manu. Tapi nya sabaraha urang 5an ge pinu tama berjamaah teh. Pinu, mata diundang pengajian pinu 10 urang ya euy. Nah masjidnya sagede kitu. Nah, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun sebesar sayang burung akan dibangunkan rumah di surga. Di surga rumah di surga segede gitu. Dan yang masjidnya segede kanan manuk, rumah di surga segede kanan manuk deh. Pahala dari Allah mah besar. Mendapat tempat di surga sebesar tempat nyimpan cambuk lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia dan isinya mah bakal lenyap. Sebanyak apapun bakal lenyap dan sedikit. Celupkan jari telunjukmu ke laut. Angkat berapa air yang netes. Nah, itulah kesenangan dunia. Air laut yang melimpah, itulah kesenangan akhirat. Makanya surga teh mahal-mahal. Tah yang dapat istana, kenapa Umar Abu Bakar dapat istana? Karena dibayarnya mahal. Umar kan mensodakokan setengah harta. Abu Bakar seluruh hartanya. Utsman entah berapa persen. Ketika perang Tabuk, Utsman itu mensodakokan 900 ekor onta. Sawantana 30 kali 800 27 miliar. Ditambah emas 1000 dinar keping 4,5 kilo gram. Ya wajar di itu na istana urang momoal kasoran istana. Da mana hoyong istana mah? Ada hoyong istana impakna saeutik moal. Kedah miliaran kan baru 100 miliaran kedah miliaran yang ka istana. Hoyong baru istana mah aturan mah siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib qobla duhur 4 ba'da duhur 2 ba'da maghrib 2 ba'da isya 2 sebelum subuh 2 12 rakaat rawatib akan dibangunkan baginya rumah di surga. Tah hoyong gaduh bumi di surga tah dawamkan salat rawatib atuh. Nah atuh seneng teu gaduh 4 miliaran atuh ngadawam tah salat rawatib. Rawatib yang mengelilingi fardu berpeluang untuk dapat rumah. Wias teh istana we atuh rumah ulah saum teh. Nah ulah saum teh. Jadi mahal para dagangan surga itu. Makanya tuh para sahabat yang dijamin masuk surga yang 10 ini 10 besar. Bukan yang lainnya tidak dijamin, tapi yang ini 10 besar. Di surganya rumahnya istana dan dari emas. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua Nabi Zakaria, pelajaran yang kedua tadi meningkatkan ibadah.
Nabi Zakaria walaupun belum kunjung juga ijabah dikabul, tapi tetap husnudzon kepada Allah, baik sangka. Terus Nabi Zakaria meningkatkan ketaatan, meningkatkan amal soleh. Dan yang ketiga, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Ada keinginan, ada kemauan, ada keperluan. Kadang keperluan, kabutuh beda dengan keinginan. Allah akan mengijabah yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, yang kita inginkan. Karena Allah Maha tahu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah mengijabah doa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Inginkan keinginan dengan keperluan beda. Keinginan hawa nafsu dasarnya. Tapi kalau kebutuhan kan bukan hawa nafsu. Dan yang dibutuhkan mah ini. Sopuntannya rumah lega, keinginan kebutuhan. Keinginan. Tapi cek keseharian semuanya keinjak tidak? Bapak yang rumahnya luas keinjak tidak semuanya? Keinjak. Ku pembantu yang ngepel keinjak mah. Ya, ujung ngepel keinjak. Bapak mah henteu. Makanya jangan aman dari hisaban. Kalau bapak ibu di rumah punya rumah gede, kamar, ayah anggota di rumah, anggota keluarga ada 5, kamar ayah genap, nyisa 1, yang 1 bakal dihisab di akhir. Nah, nyisa hiji. Tetangga nama ada anggota genap, kamar hiji ku genepan. Rumah bapak mah aya kamar nyisa, anggota 5, kamar genep. Tetangga mah genepan, kamarna hiji ku genepan. Nu rumah nu kamarna nyisa bakal dihisab. Apalagi rumahna nyisa. Kan banyak nu rumah nanti di mana-mana investasi ketika hancuran pinarakaeun eta mah. Pinarakaeun. Orang-orang yang mengelola harta Allah tidak pada haknya bagi mereka api neraka di hari kiamat. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahumun nar yaumil qiyamah. Orang-orang yang mengelola harta titipan Allah tidak pada haknya bagi mereka api neraka di hari kiamat. Titipan. Harta itu titipan. Kalau Allah menghendaki mengambilnya, bagi Allah tidak butuh waktu lama, sekejap mata. Lihat Qarun, betapa banyaknya harta Qarun dalam waktu sekejap mata diambil oleh Allah, ditenggelamkan ke tanah. Berapa harta Qarun? Kalau ada orang baris dari Masjid Nurul Iman sampai ke Calengka, panjangnya 30 kilo, lebarnya 10 kilo, nu baris 1 juta. Eta malah tentara Qarun bawa harta kekayaan, sedang baris Allah menyuruh bumi belah, bumi bergoncang segoncang-goncangnya, belah bumi, telan Qarun, telan harta kekayaannya, telan prajuritnya, begitu belah ditelan semuanya. Allah menyuruh bumi nutup bumi, seolah-olah tidak ada kejadian apa dalam waktu sekejap mata. Apa yang ada pada kamu akan lenyap, apa yang ada pada Allah tidak akan lenyap, akan kekal. Nah itu kisah atau ibrah dari perjalanan hidup Nabi Zakaria. Di antaranya yang saya baca dari beberapa ayat Al-Quran, ada 3 pokok pelajaran. Yang satu tadi, tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Yang kedua, tingkatkan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itulah hikmah pelajaran dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Insya Allah nanti kisah putra Nabi Zakaria, yaitu Yahya, yang diberi gelar Hanan
wahananan, memiliki sifat hanan, penyayang. Bagaimana putra Nabi Zakaria yaitu Nabi Yahya yang langsung diberi nama oleh Allah. Insya Allah untuk bulan depan kisah Nabi Yahya, insya Allah. Sabda can ditutup, semangat pilihan pada saking jendela. Ustaz. Mic-nya dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya itu tertarik dengan ini Ustaz, dengan aset yang berlebihan itu atau harta itu akan dihisab ya. Jangan-jangan bisa dikusurkan neraka. Nah, bagaimana mengelola aset yang kita miliki itu supaya aman ya? Karena kita itu hidup ke depan itu uncertainty, nah ketidakpastian itu Ustaz. Makanya kenapa investasi dan sebagainya itu kan ada istilah ekonomi itu precaution dari motif berjaga-jaga begitu. Nah itu supaya aman gitu di dunia dan akhirat itu gimana kira-kira Ustaz? Ada Abdurrahman, ada Umar, ada Abu Bakar. Ketika Umar mensedekahkan setengah hartanya, oleh Rasul ditanya, untuk keluargamu masih ada setengah. Jadi boleh memilih seperti Umar atau seperti Abu Bakar. Abu Bakarnya semuanya. Oleh Rasul ditaruh, hal tarok tali alika syai'an, apakah untuk keluargamu kamu tinggalkan sesuatu? Tarok tulahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Keimanan tingkat tinggi Abu Bakar. Makanya satu hari malaikat Jibril turun kepada Nabi menyuruh tanya Abu Bakar, apakah menyesal telah mensedekahkan semua hartanya sehingga jadi miskin? Rasul menyampaikan, Jibril datang menyuruhku bertanya kepadamu, apakah menyesal telah mensedekahkan semua harta sehingga kamu miskin? Demi Allah wahai Rasul, saya hidup. Rasul menyampaikan kepada Jibril, ridho sama Abu Bakar. Kalau begitu sampaikan kepada Abu Bakar ada salam dari Allah dan salam dari saya. Abu Bakar level mana? Umar itu aku tinggalkan untuk mereka setengahnya, kayak setengahnya. Atau Abdurrahman bin Auf saparapatnya, tapi kasurgana ngoronan. Ruas Abdurrahman bin Auf. Wahai Bunda Aisyah, benarkah saya ke surga akan merangkak? Benar. Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf ke surganya merangkak. Kenapa? Karena mengimpakan hartanya baru saparapatnya. Saparapatnya ngoronan. Kemana saparapatnya? Maka Abdurrahman kaget terus segera datang ke rumahnya, dihitung hartanya, di keluarganya dipenuhi dulu, kemudian ditambah. Jadi setengahnya terjadi maranan nanti. Para sahabat itu kaya, ada tidak semuanya kaya, ada yang miskinnya. Tapi sahabat yang kaya, kekayaannya bukan untuk memperkaya diri dan bukan untuk hidup mewah. Mereka itu zuhud. Walaupun Abdurrahman bin Auf tuh miliarder, tapi hidupnya sederhana, zuhud, pakaian biasa, makan sehari-hari biasa. Karena kekayaannya bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk membela dakwah, membela agama. Nah, kalau ingin selamat dan titipan di Allah mana? Untuk keluarga dipenuhi dulu tadi. Dihitung tak agama, sebagian untuk agama, karena ini yang bakal meningkatkan derajatmu. Kan kebanyakan untuk agamanya yang tidak ada. Keluarga mana untuk awalnya, kan ada hak Allah. Hak Allah itu dibuktikan dengan membela agama. Apalagi yang dapat salam dari Allah, yang saya baca dari sirah, dua, Abu Bakar sareng Khadijah, karena menginfakkan semua hartanya. Jadi kalau ada yang sekarang menginfakkan semua hartanya,
dapat salam mungkin kasar salamnya Rasulullah terus daya gitu. Jadi mangga pada nurutan Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ada tipe-tipenya. Tinggal kita meneladani salah seorang dari mereka. Karena kita yakini yang Allah titipkan kepada kita itu bukan mutlak milik kita tapi titipan. Kita bakal dimintai pertanggungjawabannya. Cekapnya tahu begitu. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah muslimin iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola titipan dari Allah. Diri kita titipan dari Allah. Istri titipan, anak titipan, harta titipan, semuanya titipan. Karena semuanya titipan, kita harus amanah terhadap titipan. Kalau amanah, maka peluang untuk jadi pahala. Kalau tidak amanah, berarti peluang untuk dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk amanah terhadap semua titipan-titipan tersebut. Itulah materi talim untuk pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya alam. Saya mau Alhamdulillah, itulah tadi pengajian pada subuh di Masjid Nurul Iman di Jalan Tabanan RT 06 RW 09 Kelurahan Antapani itu Kecamatan Antapani Kota Bandung. Semoga bermanfaat. Demikian dari seksi dokumentasi dan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.